Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nuraini dengan NIM 121707013 akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Machine Learning dengan judul Prediksi Klasifikasi Melanoma menggunakan Random Forest dan Visualisasi Kinerja Model melalui ROC Curve dan Confusion Matrix. Untuk latar belakangnya adalah melanoma adalah kanker kulit yang sangat mematikan karena sifatnya yang agresif kemudian menyebar ke organ lain jika tidak terdeteksi dini. Identifikasi dini menjadi kunci untuk meningkatkan peluang kesembuhan. Kemudian kecerdasan buatan termasuk pembelajaran mesin atau machine learning ini membuka peluang baru dalam deteksi dan klasifikasi melanoma. Algoritma random forest berbasis ensemble learning populer dalam tugas klasifikasi karena mampu menangani banyak fitur, toleran terhadap overfitting, dan fleksibel untuk data heterogen. Dalam klasifikasi melanoma, random forest menggunakan data seperti usia, jenis kelamin, dan fitur kulit untuk membangun model prediksi yang andal. Kinerja model dievaluasi menggunakan metode seperti ROC Curve yang mengukur kemampuan model membedakan jenis kelas, dan Confusion Matrix yang memberikan analisa lebih detail mengenai prediksi. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan random forest dan mengevaluasi kinerja guna meningkatkan akurasi dan prediksi melanoma tepat waktu. Untuk tujuannya ya, yang pertama adalah mengembangkan model prediksi melanoma dengan menggunakan algoritma random forest. Yang kedua, mengevaluasi kinerja model menggunakan ROC Curve. Yang ketiga, menganalisis akurasi, sensitivitas, dan spesifikasi model melalui Confusion Matrix. Kemudian yang keempat, menjadikan visualisasi hasil untuk memudahkan interpretasi. Dan yang kelima adalah memberikan wawasan dan rekomendasi penerapan pembelajaran machine learning untuk deteksi dini melanoma. Dataset yang digunakan bersumber dari Kaggle, yakni tentang melanoma type record, yang terdiri dari 33.126 baris data dan 12 atribut yang terdiri dari image name, kemudian patient ID, sex atau gender, usia atau age, kemudian anatomy site, diagnosis, benign dan malignant, kemudian target, type record, with height, dan pasien code. Untuk processing data, pre-processing data terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah handling missing value. Ini mengisi nilai kosong pada kolom, misalnya pada kolom age ataupun pada kolom anatomy site. Kemudian one hot encoding untuk mengubah kolom kategori seperti sex ataupun anatomy site menjadi bentuk memorik. Kemudian data splitting untuk membagi dataset menjadi beberapa bagian. Menjadi 2 bagian dengan presentasi berbeda. Kemudian metode yang digunakan diantaranya ada random forest classifier, digunakan karena mampu menangani dataset dengan fitur heterogen dan toleransi terhadap overfitting. Kemudian yang kedua adalah evaluasi model dengan menggunakan ROC Curve dan juga Confusion Matrix. ROC Curve digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam membedakan kelas positif atau malignan dan juga kelas negatif atau benign. Kemudian Confusion Matrix digunakan untuk memberikan analisis tentang prediksi model termasuk prediksi benar dan juga prediksi salah. Kemudian hyperparameter tuning digunakan untuk memastikan model optimal, meningkatkan akurasi, dan mengurangi kesalahan prediksi. Kemudian ada visualisasi hasil menggunakan ROC Curve juga dan juga Confusion Matrix. Dan ada prediksi data baru. Yakni setelah model dilatih, maka digunakan untuk memprediksi data baru dengan format dan pre-processing yang sama seperti dataset asli. Kemudian hasil eksplorasi data. Untuk hasil eksplorasi data terdapat 3 distribusi utama. Yang pertama adalah distribusi gender.
di mana gender yang pertama yang biru merupakan gender untuk laki-laki dan yang kedua atau satu adalah gender perempuan. Kemudian distribusi umur memiliki rentan 0 sampai dengan 90, dan distribusi anatomi melanoma di mana frekuensi melanoma paling tinggi berada di batang tubuh atau sekitar bagian perut ataupun dada. Kemudian yang pertama ada di lower extremity atau di bagian bawah tubuh seperti bagian pinggul, kaki, dan sebagainya. Kemudian disusul oleh upper extremity seperti bagian lengan dan sebagainya. Dan untuk sisanya adalah di bagian mulut dan yang lainnya. Nah, baik, kemudian yang berikutnya adalah pengujian dan juga hasil. Untuk yang pertama adalah untuk evaluasi dengan classification report dan juga AUC yang terdiri dari precision, recall, advanced score, dan juga support. Nah, untuk nilai precision dan juga recall memiliki nilai yang jomplang antara kelas 0 dan juga kelas 1, menandakan bahwa model lebih mampu untuk memprediksi benar untuk kelas 0, sedangkan kemampuan model untuk memprediksi kelas 1 itu buruk. Nah, advanced score merupakan harmoni atau keseimbangan antara precision dan juga recall, di mana untuk kelas 0 memiliki keseimbangan yang baik, sedangkan untuk kelas 1 memiliki keseimbangan yang buruk. Kemudian support merupakan jumlah data dari keseluruhan yang ada di dataset, di mana untuk kelas 0 memiliki 6.507 sampel, sedangkan untuk kelas 1 hanya memiliki 119 sampel. Nah, kemudian ada macro average, di mana macro average ini merupakan rata-rata matrik tanpa mempertimbangkan distribusi kelas, sedangkan weighted average merupakan nilai rata-rata matrik dengan mempertimbangkan jumlah sampel di setiap kelas. Nah, kemudian untuk ROC AUC score-nya itu sekitar 0,7, di mana hal ini menunjukkan bahwa performanya berada di tingkat sedang namun masih bisa diperbaiki. Nilai AUC-nya sendiri yang rendah merupakan indikasi bahwa model lebih mampu untuk mendeteksi benign atau kelas 0 daripada malignant atau kelas 1. Kemudian dari confusion matrix juga dapat dilihat bahwa akurasinya tinggi, sedangkan sensitivitasnya rendah, di mana model ini lebih mampu untuk mendeteksi kelas 0 daripada kelas 1. Kemudian dari visualisasi dapat terlihat bahwa di kurva ROC ini nilainya itu lebih berada di angka 0,71, yang berarti memiliki performa sedang, tapi masih bisa diperbaiki. Sedangkan untuk nilai yang baik adalah berada di angka 1, di mana menunjukkan performanya yang sangat baik. Kemudian dari visualisasi confusion matrix dapat dilihat bahwa model mampu memprediksi benar untuk benign adalah senilai 6.499, sedangkan untuk malignant hanya mampu diprediksi benar sebanyak 4 sampel saja. Kemudian untuk histogram untuk prediksi probabilitas, lebih terlihat bahwa di histogram ini lebih condong ke angka 0 daripada ke angka 1. Hal tersebut menandakan bahwa model lebih mampu untuk memprediksi kelas 0 atau benign daripada kelas 1 atau malignant atau melanoma itu sendiri. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah feature work, di mana untuk feature work ini lebih ditekankan untuk terlebih dahulu melakukan perbaikan terhadap program, diantaranya bisa dengan melakukan penanganan terhadap ketidakseimbangan kelas yang bisa diatasi dengan teknik desampling, kemudian bisa juga dengan menggunakan algoritma lain, ataupun bisa dengan menggunakan evaluasi model metrik yang lebih dikhususkan untuk kelas minoritas. Nah, setelah mengatasi permasalahan tersebut, maka bisa diintegrasikan dengan
teknik lain seperti CNN atau Convolutional Neural Network. Kemudian bisa dilakukan peningkatan dataset untuk mencakup populasi yang lebih luas dan beragam. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.